Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fanya Febranjelia dari kelas 3 SIA. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak pada aplikasi Apotik Keluarga, yang dimana pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak melalui beberapa metode pengujian. Pada pengujian ini terdapat 2 unit utama yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu yang pertama itu unit method get membership pada halaman profile. Lalu yang kedua itu ada method handle decrease pada halaman card, yang dimana kedua unit tersebut akan diuji menggunakan 4 pendekatan, yakni static unit testing, dynamic unit testing, functional testing, dan non-functional testing. Yang pertama itu adalah static unit testing, yang dimana unit pertama yang diuji itu adalah unit profile page, yang dimana metode ini berfungsi untuk menentukan kategori membership pengguna berdasarkan nilai total pembelian dan jumlah transaksinya. Terdapat 4 kategori. Saya menggunakan kode yang ini. Terdapat 4 kategori, yaitu Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Yang kedua itu ada unit handle decrease pada card.csx. Nah, di sini saya menggunakan kode yang ini. Metode ini digunakan untuk mengurangi jumlah produk pada keranjang berdasarkan produk.id. Selain melakukan pengurangan quantity, metode ini juga memiliki proses filtering untuk menghapus produk ketika jumlah kuantitinya itu sudah bernilai 0. Pengujian pertama itu melakukan static unit testing. Pengujian ini dilakukan untuk melakukan review terhadap kode program tanpa menjalankan aplikasinya. Tujuan dari pengujian ini adalah menemukan potensi masalah pada kualitas kode, struktur program, validasi error, dan dokumentasinya. Berdasarkan hasil review terhadap 2 unit uji ini, ditemukan beberapa defect log. Yang pertama itu pada profile page di barisan 29 sampai 34. Ini terdapat nilai batas membership masih ditulis langsung pada kondisi program, sehingga perubahan aturan membership membutuhkan perubahan langsung pada kode utama. Lalu pada profile page yang di halaman baris 2627 belum terdapat validasi nilai input sebelum digunakan dalam proses penentuan membership, yang dimana data tidak valid seperti nilai negatif masih dapat diproses. Yang ketiga, pada baris 29 itu metodenya belum memiliki komentar atau dokumentasi yang menjelaskan tujuan fungsi dan aturan kategori membership tersebut. Lalu pada metode handle decrease di card.csx pada baris 88 hingga 89. Nah, di situ tidak terdapat pengecekan apakah produk ID tersebut tersedia pada data card sebelum dilakukannya proses pengurangan quantity. Lalu pada baris 8687 tidak terdapat pengecekan kondisi card kosong sebelum menjalankan proses pengurangan produk. Setelah itu pada card 86, metode ini belum memiliki dokumentasi mengenai proses pengurangan quantity dan penghapusan produk ketika quantity itu menjadi 0. Adapun hasil metric reviewnya, yang dimana terdapat jumlah baris kode itu ada 21 temuan. Lalu defect yang ditemukan itu sebanyak 6. Dan defect density-nya itu sebanyak temuannya itu 28,57%. Untuk jenis defectnya itu kategori masih yang ditemukan berdasarkan hasil review kode. Severity levelnya itu tingkat dapat defect terhadap sistem, dan fixed recommendation-nya itu rekomendasi perbaikan berdasarkan prioritas defect. Jadi setelah melakukan static review, berikutnya itu dynamic unit testing, yang dimana pada tahapan ini pengujian dilakukan untuk menjalankan kode program untuk memastikan setiap jalur logika itu berjalan sesuai kebutuhan. Jadi pada analisis yang pertama itu dilakukannya control flow testing melalui pembuatan control flow grab atau CFG. Nah, ini untuk kode program tiap unitnya. Di sini ada yang get membership dan di sini handle decrease. Lanjut ke dynamic testing, yang gimana poin pertama itu adalah analisis kompleksitas dan jalur. Nah, di sini ada cyclomatic complexity-nya, yang dimana di sini pada get membership terdapat jumlah predikat sebanyak 3. Nah, lalu dirumuskan yang pertama dengan rumus V kali G sama dengan P tambah 1, yakni 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan divalidasi lagi dengan rumus E dikurang N ditambah 2, yaitu 10 dikurang 8 ditambah 2, hasilnya juga sama 4. Jadi nilai CC-nya itu 4. Dan untuk handle decrease, yaitu jumlah predikatnya 2 dengan hasil nilainya itu 3. Dan di sini terdapat control flow graph. Yang pertama itu ada get membership, terdapat 4 jalur independen yang diuji, yakni jalur platinum, gold, silver, dan bronze. Lalu untuk pada handle decrease itu terdapat nilai cyclomatic complexity-nya itu 3, yang dimana jalur pengujiannya itu mencakup pada produk
ditemukan dan quantity berhasil dikurang, yang ini. Lalu ada produk yang tidak ditemukan dan produk dihapus ketika kuantitinya menjadi 0. Nah, selanjutnya itu ada data flow testing. Nah, di sini ada data flow graph. Pada get membership itu variabel yang dianalisis adalah total pembelian dan jumlah transaksinya. Nah, kedua variabel tersebut didefinisikan kemudian digunakan pada setiap kondisi membershipnya. Berikut untuk data flow testingnya. Lalu pada handle decrease, variabel yang dianalisis itu adalah produk ID, quantity-nya, lalu ada data card hasil dari perubahan tersebut. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh pasangan diffuse-nya ini berhasil diuji dan ditemukan tidak ada ditemukannya anomali data flow. Selanjutnya itu melakukan implementasi unit testing. Jadi implementasi unit testing ini dilakukan menggunakan codify testnya, yang dimana pada get membership itu terdapat 4 test case. Terdapat 4 test case, yakni TC1 itu Platinum Membership, TC2 Gold Membership, TC3 Silver Membership, dan TC4 itu Bronze Membership. Nah, untuk handle decrease itu terdapat 4 test case juga. Yang pertama itu TC5 Decrease Quantity Product, TC6 Remove Product Quantity Zero, TC7 Product Not Found, dan TC8 itu Empty Cart. Nah, untuk menjalankan tesnya itu di terminalnya kita ketik npm test, lalu enter. Nah, di sini akan menunjukkan hasil dari tes implementasi testingnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya text filenya itu 2 pass dan total tesnya itu ada 8. Nah, selanjutnya itu melakukan mutation testing, yang dimana di sini pada bagian kode program membership dan cardnya itu di util card helpernya itu, di sini kita melakukan mutasi atau mengubah datanya yang awalnya itu adalah dikurang 1 atau minus 1, di sini kita ubah menjadi plus, ditambah 1. Nah, untuk di bagian membership-nya ini juga kita coba mengubah total dari 500.000 ini, yang tadinya all menjadi n. Nah, untuk di bagian membership ini kita tambahkan sebuah test case baru, yakni test case 9 di sini. Kita tambahkan test case 9. Nah, jadi ketika dilakukan pengujian, kita ketik kembali npm test. Jadi ketika dilakukan pengujian terdapat 3 file test yang gagal. Nah, jadi berdasarkan dari hasil mutation itu, seluruh mutan yang dibuat itu berhasil dideteksi oleh unit test. Nah, pada method get membership itu ada satu mutan yang berhasil dibunuh dengan coverage sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa penambahan dengan test case TC9 mampu mendeteksi perubahan operator logika pada proses penentuan membership. Sedangkan pada metode handle decrease itu 2 mutannya itu berhasil dibunuh dengan coverage 100%. Yang dimana unit testnya itu mampu mendeteksi perubahan pada proses pengurangan kuantiti produk dan proses penghapusan produk ketika kuantiti tersebut bernilai 0. Adapun kesimpulan dari hasil dynamic testing, yang pertama itu control flow, yang dimana psychometric complexity pada U01 yaitu get membership itu ada 4, dan untuk U02 handle decrease itu ada 4, lalu jumlah predicate node-nya itu ada pada get membership itu ada 3, handle decrease ada 3, jumlah node-nya itu pada get membership ada 10, handle decrease juga 10, jumlah get membership juga 12, dan handle decrease itu 12, serta jumlah jalur independennya itu get membership itu ada 4, handle decrease juga ada 4. Dan kriteria pemilihan jalurnya itu all path selection dan coverage jalurnya itu 100%. Nah, untuk data flow testing itu total definisinya itu di get membership itu ada 2 aksi, sedangkan di handle decrease ada 3 aksi. Total pasangan diffuse-nya itu sama-sama 6 pasangan, lalu diffuse-nya first yang teruji itu sama-sama 6 dan itu sudah 100%, lalu tidak ditemukannya anomali dan statusnya itu sudah lulus. Untuk mutation testing di handle decrease itu mutan generate-nya itu ada 2 dan yang terbunuh itu ada 2. Jadi coverage-nya 100%. Di get membership itu mutannya itu ada 1 dan yang terbunuh itu 1 dan coverage itu jadi 100%. Jadi totalnya itu ada 3 mutant generate dan 3 killed, yang dimana coverage-nya itu jadi 100%. Selanjutnya itu pengujian functional testing yang menggunakan metode black box testing, yang dimana pengujian ini dilakukan berdasarkan perspektif pengguna tanpa melihat struktur kode program. Nah, di sini tujuannya pengujian ini untuk memastikan fitur aplikasi itu menghasilkan output sesuai kebutuhan penggunanya. Pada pengujian ini terdapat 2 fitur utama yang diuji, yaitu fitur membership dan pada halaman profile. Yang kedua itu ada fitur pengurangan jumlah produk pada halaman card.
Nah, test case yang dibuat itu berdasarkan kondisi normal dan kondisi tidak normal. Nah, untuk pada fitur membership itu dilakukan pengujian terhadap platinum, gold, silver, dan bronze-nya. Di sini posisi profilnya itu masih pada sebagai segmentasi silver. Nah, untuk pada fitur card-nya itu atau keranjangnya itu tuh melakukan pengurangan kuantiti produk, misalnya menguranginya menjadi 0, maka dia akan hilang. Lalu penghapusan produk kuantitinya itu. Nah, yang terakhir itu produk tidak ditemukan atau card-nya kosong. Jadi berdasarkan hasil functional testing ini, fitur yang diuji telah berjalan sesuai dengan expected results yang ditentukannya. Di sini terdapat untuk test case ID pada fitur membership itu ada 6, dan untuk fitur handle decrease itu terdapat 4 test case ID. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada non-functional testing, yang dimana di sini melakukan evaluasi aspek kualitas dari sistem di luar fungsi utamanya. Nah, di sini pengujian dilakukan dengan pendekatan atau tools dari Lighthouse dengan parameternya itu ada performance, accessibility, best practice. Nah, di sini dilakukan pengujiannya misalnya di bagian keranjang menggunakan Lighthouse. Nah, di sini melakukan analyze payload-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari Lighthouse-nya itu pada halaman keranjang di sini itu tuh diperoleh nilai performance-nya itu sebesar 100, accessibility-nya itu sebesar 100, dan best practice-nya itu sebesar 96. Tetapi dengan ketentuan ataupun hasil yang dimana dia memberikan responnya itu 404 not found, yang dimana kondisi tersebut itu tidak dilakukan terhadap halaman card yang sebenarnya, melainkan terhadap halaman error yang ditampilkan oleh server. Jadi nilai hasil auditnya itu belum dapat digunakan sebagai representasi kualitas performa halaman keranjang secara keseluruhan. Begitu juga dengan halaman profile juga sama hasilnya, karena strukturnya itu masih belum dapat dijalankan atau komponen aplikasinya itu tidak bisa dijalankan. Adapun rekomendasi perbaikannya itu pada developer itu untuk memastikan konfigurasi root pada recruiternya itu sesuai dengan URL yang digunakan pada deployment, lalu melakukan konfigurasi ulang deployment verser agar mendukung single page aplikasi dengan menambahkan aturan rewards menuju index.html, lalu melakukan pengujian ulang Lighthouse setelah halaman berhasil dimuat secara ulang, dan menggunakan hasil Lighthouse setelah perbaikan sebagai evaluasi performa aktual pada halaman profile dan keranjang. Nah, berdasarkan seluruh proses pengujian yang dilakukan pada pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi apotek keluarga tersebut telah berhasil diuji melalui 4 pendekatan pengujian, yang dimana static unit testing itu menemukan beberapa defect terkait validasi, maintainability, dan dokumentasi kode. Dan untuk dynamic unit testing menunjukkan bahwa seluruh program berhasil diuji dengan coverage 100%, dan mutation testing memperoleh 100%. Lalu untuk functional testing itu menunjukkan fitur utama berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan sedangkan untuk non-functional testing itu menunjukkan hasil masih terdapat perbaikan yang diperlukan pada konfigurasi halaman agar tidak menghasilkan error 404 saat dilakukannya audit. Dari proses pengujian ini, saya memahami bahwa pengujian tersebut perangkat lunak tidak hanya berfokus pada menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan sistem itu menjadi kualitas, stabilitas, dan kemudahan pemeliharaan yang baik. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.